Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sudah menjadi peserta didik di SMP Negeri 2 Gedung Banteng. Dan untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Sebelum Ibu menyampaikan materi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Febriana Putri Ramadhani, SPD. Ibu mengampu mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan sedikit bertanya ke kalian. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah menjadi pemimpin? Atau bahkan bercita-cita menjadi seorang pemimpin? Nah, Ibu yakin pasti di antara kalian sudah ada yang pernah menjadi seorang pemimpin. Contohnya ketika kalian menjadi ketua kelas, ketika kalian menjadi ketua regu, ketika kalian menjadi ketua kelompok. Secara tidak langsung itu adalah kalian sudah menjadi seorang pemimpin. Sedangkan kepemimpinan atau leadership itu sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk teori-teori kepemimpinan, ada dua. Yang pertama itu teori genetik atau pembawaan sejak lahir. Untuk teori genetik ini, itu adalah, misalkan Ibu contohkan, ini di kalangan bangsawan. Ini teori keturunan. Jadi ketika ayahnya menjadi seorang raja, itu besar kemungkinannya anaknya juga akan menuruni menjadi seorang raja. Dan jika orang tuanya bukan seorang raja, itu juga kemungkinan anak juga tidak pernah menjadi pemimpin. Itu berdasarkan teori genetik atau pembawaan sejak lahir. Dan untuk yang kedua ada teori sosial. Untuk teori sosial itu bukan berdasarkan keturunan, tetapi pengaruh situasi dan kondisi masyarakat. Ya, bisa jadi teori sosial itu berasal dari orang-orang yang memiliki bakat-bakat yang dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan latihan, ya, sehingga berkembang dan menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada jalan menjadi pemimpin. Ada dua jalan seseorang akan menjadi pemimpin. Yang pertama, dengan jalan membentuk diri sendiri. Jadi setiap orang itu kan memiliki kreativitas dan memiliki inisiatif yang tinggi, sehingga mampu untuk mengembangkan kemampuannya dalam menciptakan suatu usaha dipimpinnya sendiri secara baik. Untuk yang kedua, ada melalui pemilihan orang banyak. Jadi, biasanya untuk hal ini terjadi di dalam kelas. Ketika kalian ada pemilihan ketua kelas, biasanya kan itu melalui pemilihan orang banyak, melalui pemilihan dari teman-teman sekelas kalian. Di organisasi juga sama, lazimnya untuk pemimpin yang dipilih orang banyak ini bertugas dalam jangka waktu yang terbatas. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Sama seperti presiden kita, Presiden Jokowi. Itu kan juga dipilih oleh banyak orang. Karena dia memiliki masa kerja, memiliki jangka waktu yang terbatas. Itu adalah jalan menjadi pemimpin. Untuk selanjutnya ada faktor kepemimpinan. Untuk faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan orang lain, kita harus memiliki 4 faktor, harus ingat 4 faktor. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Yang kedua, kemudahan dalam penyampaian pesan. Dan yang terakhir adalah jelas dalam perintah atau petunjuk kerja, tegas tampak arahannya, jelas, dan jalan pelaksanaannya. Itu faktor kepemimpinan. Kita lanjutkan. Untuk sifat-sifat atau syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, memiliki kelebihan dalam bidang rohaniah. Kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmaniah, penguasaan emosional, dan pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Itu adalah sifat-sifat atau syarat-syarat kepemimpinan. Untuk yang selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus patuh beragama dan beriman teguh. Yang kedua, ingarso sung tulodo atau memberi suri tauladan, memberikan contoh yang baik di hadapan anak buahnya. Karena biasanya anak buahnya itu meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Jika pemimpinnya disiplin, maka anak buahnya juga akan disiplin. Tapi sebaliknya, jika pemimpinnya tidak disiplin, maka kemungkinan besar anak buahnya juga tidak disiplin. Yang ketiga ada ing madyo mangun karso. Untuk ing madyo mangun karso itu artinya menggugah semangat. Jadi seorang pemimpin itu harus selalu memberikan semangat kepada anak buahnya. Lalu yang keempat ada Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu memberi pengaruh baik dan mendorong dari belakang. Jadi harus memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada anak buahnya dan selalu memberikan dorongan yang positif untuk melakukan kegiatan. Yang kelima, waspada purbawisesa. Waspada purbawisesa itu yang berarti mengawasi dan berani mengoreksi anak buah. Jadi, ketika anak buahnya sedang bekerja, seorang pemimpin juga harus mengawasi, tidak hanya memberikan perintah, tapi tidak mengawasi. Jadi, harus tetap mengawasi dan memberikan koreksi atau mengkritik ketika anak buahnya melakukan kesalahan. Yang keenam, terakhir, ambek parama arto. Memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa memilih mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan. Itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan sekarang seorang pemimpin itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, mempengaruhi dan membawa anggotanya ke arah tujuan dan cita-cita yang sudah ditetapkan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempengaruhi dan membawa anggotanya supaya tujuannya tercapai. Yang kedua, memberi petunjuk, nasihat, petua agar pengikut-pengikutnya bersikap dan bertindak benar. Jadi memberikan petunjuk, memberikan nasihat, dan memberikan petua ya, agar pengikutnya itu selalu bersikap yang benar. Yang ketiga, menempatkan diri sebagai orang yang dituakan, diandalkan, dan mendapat kepercayaan dari anggotanya untuk mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin, berarti kan keputusan ada di seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu orang yang dituakan, orang yang dipercayai, orang yang diandalkan ya dari anak buahnya. Yang keempat, memberi contoh atau teladan untuk ditiru. Ini penting. Seorang pemimpin itu harus selalu memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, supaya anak buahnya juga meniru. Yang kelima, memberi bimbingan agar pengikut-pengikutnya maju dalam usaha atau pekerjaannya dan tidak asal berani bertindak. Jadi harus memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada anak buahnya dalam bekerja, dalam melakukan kegiatannya, supaya nanti tidak salah dalam bertindak dan berani bertindak sesuai dengan arahan pemimpin. Dan untuk yang terakhir, tadi Ibu sudah menyampaikan materi tentang kepemimpinan mulai dari pengertian, sifat-sifat yang harus dimiliki, tugas dan wewenang pemimpin. Dan untuk yang terakhir, ini ada kuis, ada 2 nomor. Yang pertama, apa pengertian pemimpin? Dan yang kedua adalah apabila kalian ditunjuk menjadi pemimpin di kelas, apakah kalian mau? Jelaskan alasannya. Untuk 2 tugas ini, nanti akan kalian kerjakan di link. Nanti setelah pertemuan ini, setelah materi ini, kalian akan mendapatkan link. Dan tugas itu dikerjakan langsung di link tersebut. Baik, cukup sekian dari Ibu, materi dari Ibu. Ibu akhiri. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.